Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Dayanti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu psikologi yang membahas tentang masalah-masalah perkembangan manusia, mulai dari usia awal pembentukan sampai ke usia akhir. Jadi untuk yang materi pertama itu kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu pertumbuhan yang kita ketahui adalah bersifat kuantitatif. Kenapa? Karena ditandai dengan bertambahnya usia, berat badan, dan tinggi badan pada manusia. Sementara pada perkembangan itu bersifat kualitatif. Kenapa? Karena ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Jadi, perubahan pada manusia itu dimulai pada masa kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga ke usia tua. Setiap perubahan itu pasti mengalami beberapa aspek, diantaranya itu ada aspek fisik, aspek motorik, aspek pikiran, aspek emosi, dan aspek sosial. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ada, yaitu pertumbuhan pada manusia itu terjadi sejak dalam masa kandungan hingga ke dewasa. Pertumbuhan manusia ini akan terus bertumbuh dan berhenti pada saat dewasa. Contohnya itu seperti berat badan dan tinggi badan. Itu ada batas waktunya pada pertumbuhan manusia. Sedangkan perkembangan itu akan terus berkembang, akan terus berlanjut sampai ke usia tua atau usia akhir nanti. Jadi perkembangan ini akan terjadi di perubahan kecakapan, perubahan fisik, perubahan emosi, dan perubahan pikiran. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu saling keterkaitan satu sama lain. Pada psikologi perkembangan yang kedua itu kita akan membahas tentang lifespan. Apa itu lifespan? Lifespan adalah teori perkembangan rentan hidup pada manusia. Teori ini dikemukakan oleh Erik Erikson pada tahun 1902 sampai 1994, di mana dalam teori lifespan ini yaitu teori perkembangan rentan hidup manusia, di mana dalam teori ini nantinya akan membahas tentang perkembangan seseorang mulai tahapan awal selama masa hidupnya. Teori lifespan ini menurut Erik Erikson ada 8 teori. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh dan teori-teori perkembangan psikologi. Jadi teori psikologi perkembangan itu ada 4. Yang pertama itu teori perkembangan biologikal. Yang kedua, teori perkembangan psikoanalisis. Yang ketiga, teori kognitif. Dan yang keempat, teori perkembangan psikososial. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, manusia diciptakan dari saripati, dari tanah, kemudian dijadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah, dan segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, dan segumpal daging dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik.
Pada konsep perkembangan bayi ada 5 aspek. Yang pertama itu aspek biologis, di mana ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan pada bayi. Yang kedua itu ada aspek kognitif, di mana bayi mampu berpikir. Jadi bayi ini belajar dari indera melalui inderanya dan gerak refleksnya. Yang ketiga itu ada aspek psikososial, yaitu perubahan dalam hal perasaan emosi dengan orang di sekitarnya. Yang keempat ada aspek motorik, yaitu perkembangan pada bayi, yaitu bayi diberi stimulus agar dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Yang kelima itu ada aspek bahasa, di mana bayi mulai memahami dunianya itu melalui indera pendengarannya. Jadi bayi mulai berbicara dengan bahasa yang belum jelas. Aspek perkembangan anak prasekolah. Yang pertama itu aspek fisik, di mana bertambahnya berat badan dan tinggi badan, perkembangan otak, serta keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Jadi motorik kasar ini seperti yaitu ditandai dengan aktifnya anak bergerak, melompat, dan berlarian. Motorik halus dilihat dari keterampilan menyusun permainan yang mengasah otak. Terus yang kedua itu aspek kognitif, di mana anak sudah mampu berpikir untuk merespon lingkungannya, yaitu mulai dari kemampuan berpikir, menghafal, menganalisis, memahami, dan mengevaluasi. Yang ketiga aspek psikososial, yaitu di mana anak suka menghayal dan kreatif, dan anak mulai adanya inisiatif bermain dengan alat-alat di rumah, serta anak suka bermain dengan teman sebaya. Keempat itu ada aspek bahasa, di mana pada aspek bahasa ini tergantung pada usia anak. Jadi pada anak prasekolah ini mereka sudah memiliki kosakata yang cukup banyak, jadi mereka sudah bisa menyusun atau berbicara dengan kalimat. Selanjutnya pada aspek emosional ini anak udah mulai bermain dengan teman sebayanya, dan pada emosinya itu si anak udah mulai mengekspresikan emosinya seperti ada rasa senang, marah, ataupun takut, dan mengalami emosi lainnya seperti malu atau merasa bersalah terhadap temannya. Yang pertama, aspek perkembangan fisik. Perubahan perkembangan yang cepat secara fisik disertai dengan kematangan seksual. Yang kedua, aspek perkembangan psikososial, yaitu pada aspek ini merupakan aspek terpenting karena pada masa ini remaja bisa menentukan beradaptasi, sehingga remaja itu mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif, yaitu perubahan kemampuan pada mental belajar, mengingat, menalar, serta berpikir dan bahasa. Jadi remaja pada kognitif ini yaitu mereka mampu berpikir logis terhadap apa yang mereka kembangkan dalam pengetahuannya. Selanjutnya itu aspek emosional dan intelektual, yaitu remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga ingin mencoba-coba hal yang baru.
Selanjutnya, aspek perkembangan kepribadian, yaitu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosial emosional. Selanjutnya ada aspek perkembangan kesadaran beragama. Jadi remaja di sini yaitu mereka mampu memilih mana yang jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Terus remaja juga menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun, di mana pada masa ini perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Masa dewasa awal ini juga merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru.